Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza Baluel. Ya, selamat pagi Mala. Gimana kabarnya hari ini? Udah tahu kan kenapa pakai baju hijau? Kenapa tuh? Karena udah dekat lebaran kali ya. Suasana temanya ketupat mungkin ya. Ketupat. Jadi hari ini hari Jumat, besok kayaknya udah mulai nih arus mudik, mulai ramai. Bahkan hari ini kayaknya sudah ada. Betul, untuk itu pemirsa kami menemani Anda. Mulai hari ini kita akan berikan laporan langsung dari berbagai titik. Baik itu arus mudik melalui darat, laut, dan juga udara. Iya. Nah, per kemarin ternyata Pemprov Jakarta melalui Transjakarta juga sudah membuat nih jalur rute baru dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira memakan waktu berapa menit sih? Apakah ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan untuk mudik menggunakan transportasi udara? Nantinya kami hadirkan selengkapnya untuk Anda ya. Iya, tapi ada juga nih yang tiba-tiba plot twist, Reza. Apa tuh? Tadinya gencar mengkritik, akhirnya berbalik badan minta maaf. Ya, namanya bulan Ramadan ya, sebentar lagi juga Lebaran. Oh iya, momennya pas untuk maaf-maafan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam, tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. Ini kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk besar terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebuah truk trailer dan truk tronton bertabrakan hingga melintang di badan jalan dan menimpa 2 sepeda motor yang melintas di lokasi kejadian. Jadi berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan berawal dari truk trailer yang oleng ke arah kanan melewati garis marka jalan. Truk trailer tersebut kemudian bertabrakan dengan truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat truk terdorong dan menghantam 2 sepeda motor yang berada di jalur lambat. Akibat kecelakaan, seorang penumpang truk mengalami luka di bagian kepala dan juga patah tulang, serta harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara kedua sopir truk serta 2 pengendara sepeda motor dilaporkan selamat. 2 pemotor yang sempat mendapatkan perawatan medis telah diizinkan untuk pulang. Sementara itu di Jakarta Barat, pemirsa, ada seorang pria yang tertabrak kereta api saat hendak menyeberang rel kereta. Kejadian naas ini terjadi di perlintasan Pesingkoneng, Jakarta Barat pada Rabu sore. Dalam rekaman yang beredar, pemirsa, kalau Anda lihat, saat penutup pintu perlintasan kereta tertutup, 2 kereta melintas dari arah yang berbeda secara bersamaan. Namun, tiba-tiba seorang pria berjalan menyeberangi perlintasan kereta tanpa melihat bahwa terdapat kereta lain yang melintas dari arah belakangnya. Sehingga pria tersebut terpental beberapa meter dari lokasi dan meninggal dunia. Apakah ini karena kurang kewaspadaan ataukah ada unsur kesengajaan? Mungkin kita harus dalami lebih lanjut ya, mungkin ini dari pihak kepolisian. Yang pasti adalah harus ditunggu ya, karena nggak lama kok kereta menyeberang, paling lama juga 5 menit begitu ya. Ya pemirsa, sementara itu kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan kendaraan minibus terjadi di Jalan Raya Sampang, Jawa Timur. Hingga mobil bak tersebut menabrak salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Kami hadirkan videonya pemirsa saat mobil bak terbuka terekam CCTV mengalami kecelakaan hingga menabrak salah satu warung yang ada di Jalan Raya Sogian, tepatnya di wilayah Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam peristiwa ini berawal saat minibus melaju dari Sampang menuju ke wilayah Omben. Saat di lokasi tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil bak terbuka dengan melaju kencang menuju ke kanan jalan sehingga akhirnya terjadi kecelakaan dan mobil bak terbuka tersebut menabrak warung. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat mengemudi hingga akhirnya kecelakaan terjadi. Akibat peristiwa ini pengemudi mobil mengalami luka parah di bagian tubuhnya, sedangkan pengemudi minibus mengalami patah tulang bagian kanan dan kaki, sehingga keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan tersebut telah ditangani petugas Polres Sampang. Jadi pengingat lagi ya buat kita ya, untuk tetap berkonsentrasi saat berkendara, termasuk jangan sampai ngantuk nih di musim mudik seperti ini ya. Kabar viral berikutnya pemirsa, ini di sosial media ada segerombolan orang yang menggedor-gedor kamar kos khusus wanita di Medan. Kedatangan gerombolan ini sudah kedua kalinya. Ngeri kali ya modusnya sampai harus sengaja datang dan menggedor-gedor langsung. Jadi kalau kita lihat video rekaman CCTV yang menunjukkan gerombolan orang yang datang ke kos-kosan di Jalan Setiabudi Gang Gereja, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan beberapa hari yang lalu.
Unit Reskrim Polsek Sunggal yang mendapat laporan tentang video viral itu langsung mendatangi TKP dan memintai keterangan warga yang rumahnya bersebelahan langsung dengan rumah kos itu. Dalam video tersebut terlihat gerombolan pria dan wanita tersebut menggedor-gedor pintu kamar kos yang ada di lantai bawah. Dalam narasi video berdurasi 1 menit tersebut bahwa gerombolan orang itu melakukan pencurian dan pengancaman dengan senjata tajam. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Boru Banjar Nahor, tetangga yang bersebelahan langsung dengan rumah kos tersebut. Boru Banjar Nahor mengatakan jika tidak benar ada pencurian dan pengancaman karena dirinya sudah bertemu dan bertanya dengan penghuni kos tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dan bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, ini banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana mereka bisa masuk di sana. Nah. Pengamanan kamar kosnya seperti apa? Ya. Lalu apakah informasi yang beredar awal di media sosial ini benar atau tidak begitu ya? Iya. Belum ada bantahan secara resmi juga. Dan polisi juga masih mendalami kasusnya ya. Betul, apakah tujuannya benar untuk melakukan pencurian atau seperti apa? Penagihan utang mungkin. Penagih atau utang apa? secara bersamaan ya, Iya. secara massal. Tapi kita masih menunggu ya hasil penyelidikan kepolisian. Baik, kita ke kabar lainnya. Ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, porak-poranda ini usai diterjang angin puting beliung. Akibat bencana ini pemirsa ada ratusan rumah di 2 desa di 2 kecamatan mengalami kerusakan yang cukup parah. Genteng hingga atap kanopi rumah warga berterbangan sejauh ratusan meter dari lokasi awal. Selain mengakibatkan kerusakan di rumah warga, bencana angin ini juga menumbangkan sejumlah pohon besar. Yang selanjutnya juga bikin geger pemirsa. Ini mahalnya harga sembako di pasaran membuat sejumlah warga antri membeli paket sembako murah yang digelar di kantor Gedung Serbaguna Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, warga yang mayoritas emak-emak ini pun berdesakan hingga saling dorong. Seorang lansia bahkan sempat terjepit dalam antrian. Bagaimana tidak ya? Karena paket sembako murah ini hanya seharga Rp50.000 dan isinya ada gula pasir, terigu, minyak goreng dan beras yang semuanya serba 1 kilo. Jadi emang lumayan hemat. Gimana mak-mak nggak antri dan berdesak-desakannya? Ini demi penghematan keluarga. Nah, ini juga terkait dengan persiapan Lebaran ya, dan juga suasana Ramadan kan pasti memang harga sembako ini sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi kalau kita mau Lebaran banyak sekali pengeluaran. Betul. Berbicara Lebaran juga kita tadi udah ngomong soal persiapan mudik. Kira-kira hari ini sudah mulai ramai belum ya yang meninggalkan kota Jakarta? Ini kita ada rekan-rekan NTMC untuk menginformasikan juga arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini. Ada Brigadir Rian di Tol Cikatama. Selamat pagi Brigadir Rian, bagaimana lalu lintas di Tol Cikatama pagi ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih rekan Reza dan rekan Mala. Serta selamat pagi pemirsa. Ya benar, memang saat ini saya melaporkan langsung dari gerbang Tol Cikatama. Dan memang pada pagi hari ini, beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi arus lalu lintas tepatnya di gerbang tol Cikatama nampak masih dalam keadaan normal, di mana peningkatan volume kendaraan pada hari ini belum terjadi, masih dalam batas yang wajar, dan kita bisa melihat bahwa kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ataupun sebaliknya, yaitu dari arah Jawa yang akan menuju ke arah Jakarta yang melewati gerbang tol Cikatama juga masih dalam keadaan normal. Dan saat ini memang gardu tol sudah dibuka maksimal, yaitu 15 gardu tol dibuka untuk menuju ke arah Jawa dan 15 gardu tol dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Dan memang arus mudik Lebaran pada tahun 2026 ini akan diperkirakan kembali memicu lonjakan kendaraan di sejumlah ruas tol utama, khususnya Trans Jawa, untuk mengatasi kepadatan kendaraan yang akan terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka pemerintah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah, lajur pasang surut atau kontraflow, dan juga pembatasan ganjil genap saat mudik dan arus balik Lebaran.
Adapun keputusan ini terkait dengan kebijakan arus mudik ini diatur oleh pemerintah lewat surat keputusan bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan saat ini memang pembatasan truk selama masa angkutan Lebaran 2026 dilakukan secara kontinu, di mana dimulai pada hari ini tanggal 13 Maret pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 29 Maret 2026 pada pukul 00.00, di mana di jalan tol dan non-tol aturan ini menyasar pada kendaraan sumbu 3 atau lebih. Jadi kendaraan selama masa arus mudik dan arus balik sumbu 3 ke atas akan di stop atau dihentikan, namun hanya kendaraan seperti logistik dan BBM yang bisa melintas. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pada kebijakan seperti kontraflow, one way akan diberlakukan pada tanggal 17 Maret sampai dengan Hari Raya Idul Fitri dibagi periode 1 dan periode kedua. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pada pagi hari ini lalu lintas masih dalam batas yang normal. Memang pada malam hari menurut data dari Jasa Marga adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam batas normal dan pada pagi hari ini sudah kembali surut kembali. Untuk itu selalu ikuti dan patuhi peraturan dan arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan pastikan sebelum Anda bepergian untuk mudik pulang kampung halaman, periksa kembali kondisi fisik dan kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan prima. Dan bila Anda sudah mulai lelah, segera berhenti dan cari rest area terdekat untuk berhenti sejenak. Dan setelah kembali normal, silakan lanjutkan perjalanan kalian kembali. Dan mari bersama kita wujudkan mudik yang aman, karena mudik yang selamat akan menghadirkan cerita bahagia bagi keluarga. Sekian yang dapat kami sampaikan, kita kembali dengan rekan Mala dan Reja di studio. Baik, tambahan informasi juga untuk pemirsa, ini ada diskon tarif tol dari pemerintah sampai dengan 30% ya. Mungkin ini bisa dimanfaatkan, dan betul tadi kata Brigadir Rian bahwa ketika merasa lelah begitu pilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi sebelum selesai saya mau pantun dulu. Ada nelayan mancing di Bali. Cakep. Brigadir Rian, terima kasih, selamat bertugas kembali. Cakep. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi mengenai mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut yang kemarin ditahan oleh KPK jelang Hari Raya Lebaran. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama. Lebaran di tahanan dong. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut malam tadi ditahan KPK jelang Hari Raya Lebaran. Jadi terpaksa harus berlebaran di tahanan nih. Betul, Reza, ada suasana berbeda sepertinya tahun ini ya. Gus Yakut ini ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis siang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Selepas maghrib, Gus Yakut keluar dari ruang pemeriksaan KPK dengan mengenakan rompi oranye dan kedua tangan telah diborgol. Sementara para pendukung Gus Yakut telah menggelar orasi di depan gedung KPK. Mereka memprotes penahanan Yakut dengan menuding penahanannya saat syarat politis. Sebelum masuk mobil tahanan, Gus Yakut menyatakan tidak pernah sepeser pun menerima uang dalam kasus yang membelitnya. Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Sementara itu pemirsa, Deputi Bidang Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas disebut menerima aliran dana percepatan dari penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk kuota haji tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi sebanyak 8.000 kuota. Ini terjadi pada musim haji tahun 2023 pasca Covid. Aliran uang tersebut dikumpulkan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Rizky Visa Abadi atau RFA. Kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX, percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi, nah nih kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk
memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu seperti itu tanpa harus mengantri seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan pi percepatan dari PEHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri dia bisa loncat orang lain gitu ya. Loncati yang antriannya seperti itu. Ya, gimana rasanya ya Reza kalau sama-sama berjuang kemudian tiba-tiba ditinggalin tengah jalan? Sakit nggak ya? Dari beberapa banyak ternyata tereliminasi satu persatu ya. Apakah akan menyusul yang lainnya? Karena ternyata di bulan Ramadan ini bukan cuma godaan bolong puasa ya, ternyata godaan restoratif justice juga ternyata banyak ya. Sesuai, ini kan bulan Ramadan bulan yang baik ya. Sebentar lagi kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada yang curi start terlebih dahulu. Karena kalau mau mudik ke Solo mungkin tiketnya sudah habis kalau nanti menjelang Lebaran. Betul ada banget, susah dapat harus tiketnya. ngantri ya tiketnya. Ini tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rismon Sianipar akhirnya merapat ke Solo, Jawa Tengah. Rismon sempat mengajukan restoratif justice dalam kasus ini. Rismon tiba kemarin sore didampingi pengacaranya Jahmada Girsang. Rismon langsung melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi. Rismon meminta maaf secara langsung. Lantas akankah Roy Suryo dan Dr. Tifa akan bertahan atau ikut latah mengajukan restoratif justice? Nah, ini kita lihat kemarin pertemuan tertutup Rismon Sianipar dan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ya. Iya, tapi klarifikasi yang dilakukan Rismon kemarin adalah dia bilang ya kan semua dilakukan by data begitu ya. Mungkin ada kesalahan, ada human error gitu sehingga permintaan maaf tuh wajib dilakukan gitu katanya. Tapi katanya yang kemarin penelitian untuk membuktikan ijazahnya palsu itu kan butuh waktu lama ya. Ini untuk membuktikan asli ternyata cuma butuh beberapa bulan aja nih. Lebih cepat ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Nah, yang berikutnya juga kita harapkan lebih cepat nih pemirsa. Perang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran semoga bisa cepat kelar ya. Tapi ini sudah masuk hari ke-13 dengan kondisi yang semakin memanas dan juga berkepanjangan. Kira-kira kapan selesainya? Kami hadirkan perbincangannya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, ini menjelang Lebaran begitu ya, ternyata eskalasi juga masih cukup tinggi di sana, walaupun harapannya bisa tensinya mulai turun. Nah, kemarin yang cukup menarik adalah Amerika Serikat juga sudah menyatakan bahwa dia menang. Menang secara sepihak begitu ya, tapi Iran juga gencar terus melakukan penyerangan. Termasuk negara-negara Teluk yang katanya tidak akan diserang lagi, tapi ternyata drone juga masih ada di sana. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini benar-benar dari Iran atau usaha untuk mengadu domba agar mereka masuk ke dalam pusaran perang yang terjadi di sana. Betul sekali Reza, apakah eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini akan menarik kekuatan-kekuatan besar dunia lainnya untuk masuk ke dalam lubang peperangan ya? Betul. Kita akan bahas kemungkinannya, kemudian prediksi ke depannya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Bang Pisaro Ghazali, pengamat Timur Tengah Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Pisaro. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemudian sudah tersambung juga melalui Zoom Bapak Purkon Hidayat, dosen pasca sarjana kajian Asia Tenggara Universitas Teheran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Purkon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mala, Mas Reza, dan Pak Pizarro, dan pemirsa. Ya, Pak Purkon. Apa kabar Indonesia? Ya. Baik, Bapak, kita ingin mengetahui informasi yang mungkin Pak Purkon ini sudah peroleh dari Teheran sendiri. Bagaimana respon masyarakat di Iran saat ini, respon militer di sana setelah kemudian objek-objek vital di Iran ikut diserang, bahkan sudah mendekati pemukiman? Betul. Ya. Yang pertama, kita tadi malam Iran menembakkan ratusan rudalnya. Ini juga dengan target Israel dan Amerika Serikat. Ini menandai ada satu hal yang ini yang tidak banyak dibahas di dalam analisis di media, saya perhatikan, terkait dengan ada persoalan pada pola, pattern yang tidak banyak dibicarakan terkait dengan Iran ini. Satu sisi kita melihat misalnya dalam kondisi konflik, wajarnya masyarakat ada ketakutan dan yang lain, tetapi mengapa mereka masih tetap berkerumun, kemudian menunjukkan solidaritas, kemudian dukungan dan lainnya. Ini sebetulnya ada satu hal yang ingin saya jelaskan di sini secara singkat, persoalan pada pattern pola yang terjadi dalam kultur dinamis masyarakat Iran. Itu yang pertama, bahwa sebetulnya mereka ini kan bukan masyarakat yang monolitik, satu. Yang kedua, tidak biner. Walaupun kita melihat ada dukungan kiri dan kanan yang pro negara dan kontra negara, yang ketiga itu sebetulnya ada pola yang kita lihat, mereka hidup dalam proses sejarah yang cukup panjang. Artinya struggle ini paling tidak 47 tahun mereka bisa hidup, dan peristiwa seperti ini bukan sesuatu yang terjadi kemarin saja. Ini sudah proses panjang, dan antara hubungan rakyat dengan pemerintah dengan model negara ini juga punya pola yang unik, dan saya pikir ini pola yang khas, kombinasi antara tradisi Persia dengan model kultural Islam yang dibentuk dalam dalam peristiwa-peristiwa, dalam lipatan sejarah yang panjang. Ini yang membentuk kenapa pola ini juga jarang dilihat. Artinya sebetulnya paling pokok yang saya lihat pertama adalah Trump gagal menangkap pattern ini. Kalau kita perhatikan bandingkan dengan sebelumnya, misalnya Obama, karena Obama punya banyak penasihat seperti Trita Parsi, atau juga pendahulunya menggunakan orang-orang seperti Wali Nasr yang sangat akademik, sangat paham memahami orang Iran, dan mereka sendiri memang orang Iran. Ini kegagalannya pertama saya lihat. Yang kedua, bahwa apakah trennya ke depan Iran akan mundur? Saya pikir juga ini Iran mungkin bukan apa yang dikatakan oleh Bang Roma, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Tetapi Iran mengatakan mendiang Said Ali Khamenei, Supreme Leader Iran yang gugur, mengatakan bahwa kalian yang memulai, kami yang akan mengakhiri. Ini juga menurut saya sebuah model lain yang tidak banyak dibahas terkait dengan bagaimana mereka mengambil keputusan, policy makernya, kemudian decision makernya ini ada pattern yang tidak banyak dibicarakan. Itu mungkin sebagai pembuka. Oke, baik Pak Purkon, sebagai bisa kita sebut sebagai ordal ya, atau orang dalam yang tinggal di sana, mengenali karakteristik dari masyarakat Iran sendiri begitu ya. Bagaimana kepemimpinan Mojtaba ini? Apakah masyarakat Iran juga tetap mendukung? Karena kalau kita lihat informasi dari yang kami dapatkan ya, masyarakat mendukung sekali, turun semua ke jalan. Dan terakhir, bagaimana kondisi terkini di sana? Informasi yang Anda dapatkan, Pak Purkon. Iya, yang pertama sebetulnya sebelum mendiang Said Ali Khamenei gugur, Mojtaba ini memang orang yang sangat sederhana, tetapi banyak memberikan kiprah di belakang layar, saya pikir. Jadi bahwa dalam dinamika politik Iran itu ada sesuatu yang lahir dan terlihat dan yang tidak terlihat. Ini menurut saya harus dicermati lebih dalam lagi. Mojtaba itu bukan pemain baru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dukungan masyarakat juga, terutama pada lapisan-lapisan masyarakat di daerah ini sangat besar.
Dan ini dukungan terlihat dari beberapa hari setelah ini ya, setelah kejadian 28 Februari. Dan yang ketiga, proses ini saya perhatikan juga ini pola ini juga terkait dengan struktur penetapan Mujtaba sebagai pengganti Supreme Leader ini dilakukan melalui sebuah mekanisme yang cukup panjang. Artinya ada proses penetapan 3 orang tadi Dewan. Kemudian setelah 3 orang itu melakukan pertemuan, ada pertemuan Dewan Pakar Kepemimpinan 88 orang ini juga ini akhirnya memutuskan 1 orang ini, dan ini mendapatkan dukungan dari massa. Artinya ini sebuah partisipasi model lain dari sebuah demokrasi religius yang unik. Itu demikian. Baik, Pak Purkon, kita mau ke Bang Pisaro dulu. Bang Pisaro, kalau seperti yang diceritakan oleh Pak Purkon tadi, bahwa ini pergantian kepemimpinan di Iran ini dipimpin oleh Mojtaba Khomeini, apakah ini menandai adanya fase garis merah, garis yang lebih keras pasca meninggalnya Ali Khomeini, sehingga tidak ragu-ragu lagi nih Iran untuk melakukan serangan yang lebih terbuka kepada Amerika dan juga Israel? Iya, tampaknya demikian ya. Dan kita mengetahui untuk pertama kalinya semalam Mojtaba Khomeini itu mengeluarkan pernyataan setelah dia pertama kali terpilih sebagai Supreme Leader, dan di situ sudah jelas bahwa akan ada retaliasi yang keras dan revenge dari Iran terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Bahkan Mbak Andi, kita lihat semalam ya, kapal tanker Amerika di Irak itu diserang, dilumatlah oleh serangan yang dilakukan oleh Iran, dan ini membuktikan bahwa perang ini udah mulai bergeser dari sekedar semacam perangan udara, tetapi sudah bergeser pada perang strategis yang menyasar instalasi strategis Amerika Serikat. Kalau kita lihat sekarang, Iran bahkan juga menyasar serangan itu bukan lagi hanya kepada pangkalan, tetapi kepada perbankan Amerika Serikat. Kita mengetahui di negara Teluk itu hubnya Amerika Serikat untuk ekonomi di Timur Tengah. Ada perbankan Amerika Serikat, ada kantor Google, ada juga kantor telekomunikasinya Amerika Serikat, dan itu sekarang akan dilancarkan serangan oleh Iran. Artinya dan beberapa sudah ditutup kemarin. Iya, gitu. Bahkan yang lebih mengerikan, fiber optiknya juga akan diserang gitu ya. Dan ini akan mengganggu internet misalkan di dunia global. Jadi kalau saya lihat dari pola yang ada sekarang, memang Mojtaba Khomeini ini itu lebih mencoba untuk melakukan serangan yang lebih masif ya, dan menutup ruang dialog terhadap Amerika Serikat. Dan ini juga membuat Amerika Serikat menjadi sulit untuk keluar dari perang ini. Semalam ada pernyataan dari Donald Trump yang menurut saya itu sangat menarik ya. Dia mengatakan perang akan segera, kami sudah memenangkan perang, tetapi kami akan terus melakukan kelanjutan perang. Itu kan agak ambigu ya. Berbanding terbalik. Dia mengatakan klaim dia sudah menang, tapi dia akan terus melakukan serangan. Artinya kan dia benar-benar belum betul menang. Ingat Mbak Andi, dan ini bukan pertandingan sepak bola. Yang skor kemenangan itu ditentukan dengan skor dengan waktu tertentu. Ya, kayak gitu. Akan sangat sulit kita misalkan mendefinisikan kemenangan Amerika dalam hal ini ya, karena kita melihat beberapa sarana strategis Amerika Serikat udah mulai diserang, dan kemudian juga yang menarik juga negara Teluk sekarang udah mulai berpikir untuk mengambil jarak dengan Amerika Serikat. Dan itu negara-negara yang bisa dikatakan yang sangat sekutu dekatnya Amerika, kayak Uni Emirat Arab. Oke, Mas, kita masuk di situ dulu. Apakah ini memang sesuai dengan tujuan dari Iran bahwa ada serangan-serangan di pangkalan militer? Kan tujuannya adalah supaya negara-negara Teluk Timur Tengah ini agak menjauh dari Amerika Serikat, begitu ya? Betul ya, seperti saya sudah bilang, sebenarnya hubungan negara-negara Teluk dengan Iran itu relatif baik-baik saja dalam 3-4 tahun terakhir. Tidak ada rivalitas yang sangat berarti gitu ya. Dan serangan yang dilakukan Iran memang betul membuat, karena gini, negara-negara Teluk kan dari awal tuh menahan sebenarnya kan, menahan agar tidak terjadi eskalasi kepada Iran gitu ya. Tetapi ini kan garis merah ini ditabrak oleh Donald Trump. Gitu ya, padahal ini sekutu mereka. Sekarang saja misalkan di internal negara-negara Teluk itu kan udah mulai berpikir gini, tadinya kami berpikir pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu di Timur Tengah ada untuk melindungi kami, tetapi sekarang yang ada kami itu melindungi mereka. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi ada semacam perdebatan yang sengit sebenarnya di internal negara Teluk, yang bukan tidak mungkin ini kemudian membuat mereka itu mengambil jarak antara negara-negara Arab dengan Amerika Serikat ya. Walaupun Amerika Serikat terus memprovokasi agar Teluk ikut dalam gabungan koalisi Amerika Serikat. Ingat Lindsey Graham kemarin ya, senator Partai Republik, itu udah mengancam negara-negara Timur Tengah atau Teluk itu untuk ikut koalisi Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Dan ini kalau ini terjadi, menurut saya yang bentrok ini terjadi, yang diuntungkan adalah Israel. Ya, kita lihat sekarang Israel dengan sangat pongah, dia terus melakukan serangan di Libanon, serangan di Palestina, ketika dunia internasional itu sekarang lagi disibukkan dalam perang ini ya gitu. Ini yang menurut saya akan menjadi titik yang sangat kritis ya. Apakah ini perang ini menurut saya akan membawa
bab baru antara negara Teluk dengan Amerika Serikat ketika mereka memang sepakat untuk kemudian mulai berjarak dengan Amerika Serikat, ataupun misalkan tidak lagi Amerika Serikat itu punya sovereignty dengan sangat kuat di pangkalan-pangkalannya yang bisa melakukan serangan dari situ ke negara lain. Menurut analisa Anda, apakah negara-negara Teluk ini kemungkinan lebih besarnya berarti akan berpihak kepada Iran dibandingkan kepada Amerika Serikat? Sekarang begitu saya lihat. Ya sekarang polanya sekarang udah seperti itu. Kalau kita lihat statement dari Qatar misalkan mengatakan bahwa kita jangan terseret perang Iran karena ini yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Itu kan sudah terang-terangan. Padahal mereka ini kan sebenarnya punya hubungan baik selama ini, gitu ya. Kemudian juga misalkan di internal pejabat Kuwait juga mengatakan ya bahwa kita sekarang kok dijadikan bumper oleh Amerika Serikat untuk kemudian diserang. Mereka hanya berpikir Israel, tidak berpikir negara-negara Teluk, gitu ya. Statement-statement ini kan lahir bukan dari ruang hampa. Ini kan lahir dari rasa kritisisme dan kekecewaan yang sangat besar negara Teluk terhadap arogansi Donald Trump yang sekarang terus ingin melanjutkan perang di Timur Tengah. Oke, bicara soal menyeret negara-negara lain, itu salah satu statement yang cukup menarik adalah Turki yang berbatasan langsung dengan Iran yang mengatakan bahwa jika ada serangan ke negaranya, seluruh anggota NATO juga akan ikut ke sana. Seberapa besar kemungkinan ini semakin melebar, kita akan bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali lanjutkan dialognya. Saya ke Pak Purkon. Pak Purkon, sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Iran, mungkin sebelum kepulangan pada Selasa lalu Anda bisa jelaskan kepada kami kondisinya seperti apa dari sejak 28 Februari atau tepatnya 2 pekan lalu selama Anda di sana. Apakah memang informasi yang beredar di dunia, di berita itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Iya. Sejak tanggal 28 Februari, serangan pertama ya yang dilakukan tepat setelah perundingan ini juga Iran menunjukkan juga kekecewaannya bahwa untuk apa lagi kami berunding, ini sudah kesempatan yang terakhir kami berikan kepada Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam skala umum pandangan masyarakat luar, termasuk juga saya sebagai orang Indonesia yang berada di Iran, kondisi di dalam Iran itu kondisi yang dalam kondisi mereka sendiri mengumumkan ini dalam kondisi perang. Artinya banyak terjadi ledakan, kemudian juga bahkan pada hari Jumat, tepat ketika evakuasi akan dilakukan, Pak Dubes Roy sedang memberikan pengarahan jam 5.30 pagi, itu suara ledakan terdengar sangat keras dan tidak jauh dari lokasi KBRI. Sehari sebelumnya juga banyak terjadi ledakan dan bahkan beberapa hari setelah itu terjadi serangan terhadap depot BBM di sekitar ada sekitar 20 lebih dari 20 titik, termasuk juga yang terbesar di daerah Shahran di daerah barat Teheran. Ini yang kita lihat dari luar, tentu saja ini dengan pandangan demikian, apakah masyarakat Iran kemudian mengungsi? Ya jelas ada sebagian yang keluar dari Teheran, terutama di daerah utara itu jelas ada, tetapi aktivitas seperti toko, kemudian aktivitas perkantoran sampai saat ini masih buka dengan pengurangan jumlah pegawai. Juga memang itu kebijakan yang mereka ambil. Bank juga masih memberikan layanannya, tapi dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit. Artinya aktivitas mendekati normal sebetulnya, walaupun tidak betul-betul normal. Iya. Pak Purkon, sempat dinyatakan juga oleh WNI yang sudah pulang bahwa sebenarnya kondisi di sana tidak separah apa yang diberitakan kok begitu. Lantas bagaimana pemberitaan media-media lokal yang ada di Iran? Apakah memang pemberitaannya juga masif dilakukan, Pak Purkon? Ya pemberitaan tadi saya bilang ada dua hal ya. Saya dari awal sudah jelaskan, Iran ini tidak monolitik, artinya ada jelas ada orang yang keluar dari Teheran itu juga mengurangi jumlah jumlah kepadatan di dalam Teheran sendiri. Yang kedua, ada anjuran sebetulnya dari kalangan otoritas Iran untuk meninggalkan Teheran ke daerah-daerah yang lebih kecil, terutama di daerah utara yang relatif lebih aman, demikian. Itu ada anjuran ya, demikian. Pak. Tetapi tidak Ya Pak Purkon, lalu bagaimana Anda melihat bagaimana dari dampak perang ini ketahanan ekonomi dalam negeri Iran kalau memang blokade total ini diberlakukan, karena kan Iran sendiri sudah memblokade Selat Hormuz. Untuk mereka untuk bisa survive itu bisa seberapa lama dengan ketahanan ekonomi dalam negerinya sendiri? Bahkan kabarnya BBM juga sudah berkali-kali lipat naiknya di sana ya? Iya.
ini sebuah tantangan sendiri saya pikir juga, dan sangat tidak simpel untuk penyelesaiannya. Tapi kalau kita berkaca pada 47 tahun, terutama dalam pengalaman mereka pernah ini terlibat perang yang cukup panjang, tahun 80 sampai 88, ini selalu ada cara untuk mengatasi itu, tetapi memang tidak mudah. Artinya mereka akan menemukan cara untuk mengatasi ini, itu yang pertama. Tetapi cara mengatasi ini bukan berarti kemudian masalahnya menjadi normal, tidak. Tentu akan jauh lebih sulit. Ini tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Iran. Oke, Mas Pizarro, tadi sebelum jeda kita sempat menanyakan bagaimana eskalasi konflik ini kemungkinan juga akan menarik negara-negara lain gitu ya. Dengan statement dari Turki yang mengatakan bahwa jika ada serangan kepada negaranya dia akan menarik negara-negara anggota NATO juga akan ikut berperang di sana. Korea Utara juga sudah mulai bersiap begitu. Iya. Seberapa besar kemungkinan ini semakin meluas? Menurut saya peluangnya ini cukup terbuka sangat kuat ya, karena kalau kita lihat Amerika Serikat hingga saat ini, bahkan Menteri Perangnya Amerika Serikat ini menarik ya, dia udah mengatakan ini kayak perang salib. Ya, kita mengingat kembali trauma perang Amerika Serikat ke Irak, di mana ada koalisi Inggris juga masuk di sana, dan kemudian perang ini menjadi lebar. Bukan tidak mungkin ini terjadi. Kita lihat misalkan Korea Selatan ya, yang tadinya itu di-backingi rudal-rudal THAAD oleh Pantom oleh Amerika Serikat, sekarang udah mulai ditarik dan dipindahkan ke Timur Tengah. Yang ini akhirnya menyebabkan Korea Selatan itu kayak telanjang gitu. Di depannya ada Korea Utara yang berhubungan sama, bermusuhan dengan mereka, dan bukan tidak mungkin untuk memecah konsentrasi Amerika Serikat, Korea Utara bisa menyerang Korea Selatan. Kemudian juga, kalau saya lihat Turki itu berupaya untuk melakukan deeskalasi ya. Karena apa? Dia ada rasa trauma gelombang pengungsi. Kita dulu ada masalah Suriah, pengungsi ada 4 juta, dan ini kan bukan tidak mungkin kalau perang berkelanjutan juga akan menimbulkan gelombang pengungsi juga yang masuk kepada wilayah Turki. Apalagi Turki secara ekonomi betul-betul sedang challenge sekarang ya, sedang struggling gitu ya. Mereka pasti melakukan upaya cara-cara untuk deeskalasi, dan kemudian kita melihat ya komunikasi antara pemerintah Turki dan Iran itu juga terus berlangsung ya, agar perang ini kemudian kira-kira tidak merembet secara jauh kepada wilayah di Timur Tengah gitu ya. Tetapi kalau kita kemarin kan ada serangan dari Iran ke Turki yang diklaim itu dari Iran, ternyata itu operasi false flag, ya kayak gitu ya, dan itu sudah ada konfirmasi dari Iran, itu bukan serangan yang kami lakukan kepada Turki, karena relatif hubungan mereka ya ada naik turun, tetapi secara umum dalam beberapa waktu terakhir ini itu sudah lebih baik lah ketimbang sebelumnya gitu ya. Jadi berbagai negara khususnya di Timur Tengah sebenarnya ini betul-betul menahan ya, agar konflik ini tidak benar-benar meluas ya. Karena apa? Sampai ada istilah beginilah di Timur Tengah tuh ya. Orang-orang Amerika itu bisa seenak aja nanti dia pergi dari berbagai wilayah. Dari Afghanistan, dia dulu pergi dari Afghanistan, ya kalah sama Taliban. Dia dulu juga dari Vietnam dia kalah. Dari Timur Tengah bukan tidak mungkin dia akan pergi. Tetapi Iran itu tetap tetangga kami. Kami tidak bisa pergi dari mereka gitu ya. Maka mereka tuh menginginkan tetap ada hubungan baik dengan Iran. Karena ya itu tetangga permanen. Amerika kan bisa datang silih berganti kan, karena dia bukan di negara wilayah Timur Tengah gitu ya. Ini menurut saya yang mencoba mereka tahan ya, agar tidak terjadi eskalasi membesar ya. Walaupun tadi saya katakan provokasi dari Amerika Serikat dan sekutunya agar kemudian negara Timur Tengah ikut join dalam koalisi Amerika Serikat menyerang Iran, ini sangat kuat. Under pressure itu begitu sangat keras sekali dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Lindsey Graham, senator Republik, udah mewanti-wanti Saudi, Qatar untuk itu join bersama Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran ya. Dan ini menurut saya ini bagian dari upaya Amerika Serikat yang udah mulai kedodoran nih. Tapi Bang Pizarro, selain negara-negara Timur Tengah ini, kalau analisa Anda, kita memetakan kekuatan-kekuatan besar di dunia internasional untuk terlibat dalam perang ini kan kita lihat ada Korea Utara, ada Rusia, ada Cina. Siapa yang paling berkepentingan untuk harus terlibat dalam perang ini? Menurut saya Cina. Menurut saya Cina ya. Cina dalam keterlibatan dalam arti begini. Timur Tengah itu pangsa pasarnya Cina. Gitu ya. Itu rumah ekonominya dia. Bahkan Cina itu sebenarnya dalam posisi yang dilema juga ya. Mereka kemudian ingin membantu Iran, tapi mereka juga tidak ingin terseret karena mereka sedang membangun fondasi ekonomi. Ada banyak kalangan yang menilai kenapa Cina itu belum join betul-betul perang, karena nanti juga April Xi Jinping akan ketemu sama Donald Trump. Ada pertemuan kayak gitu ya, gitu. Dan kemudian satu hal lagi ya, Cina selama ini sudah terlibat perang di Timur Tengah dengan memberikan drone intelijen, kemudian informasi intelijen kepada Iran. Kenapa? Iran itu menurut saya pertarungan Cina dengan Amerika Serikat ya. Ingat ya, Venezuela sudah berhasil ditaklukkan oleh Amerika Serikat, dan kemudian
Iran sekarang ini juga sedang ditargetkan untuk dilumpuhkan dengan tujuan apa? Ini kan 30% cadangan minyak dunia nih ada di sini. Ada di Venezuela, ada di Iran gitu ya. Maka ini bagian skenario besar pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Cina gitu ya. Tetapi menurut saya kalau kemudian perang ini panjang dan kemudian ini juga menyasar fasilitas-fasilitas strategis Cina yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, walaupun menurut saya ini masih kecil potensinya, bukan tidak mungkin Cina akan terlibat ya dalam pertarungan ini, karena tadi ini rumahnya mereka dan Amerika Serikat tahu betul kan serangan mereka kepada wilayah Timur Tengah ini kan untuk memutus mata rantai Cina ke Timur Tengah gitu ya, karena Cina jangan lupa loh, dia punya 250 miliar investasi di Teluk. Ya, 250 miliar US dollar di Teluk ya. Di Iran itu sekitar 15 miliar US dollar seperti itu. Jadi ini bisa dibilang pasar yang sedang dibangun betul oleh Cina. Dan Amerika Serikat kan paham, ini harus diputus, ini harus dihabisi. Makanya sekarang mereka menyerang Iran dan bukan tidak mungkin. Nah, Donald Trump udah bilang, target selanjutnya itu Kuba. Donald Trump udah bilang. Dan kalau kita lihat kan ini kan Venezuela, Iran, Kuba ini akan aksis blok timur ini. Dan ini menurut saya akan menjadi tekanan bagi blok timur sejauh mana solidaritas mereka untuk merespon hal ini semua. Jika Venezuela sudah berhasil dikuasai, ya kan Desi Rodriguez itu wapresnya Venezuela itu kan ditunjuk Trump. Makanya Venezuela sekarang nggak berani ngapa-ngapain tuh sama Donald Trump. Dan minyak mereka yang tadinya disupport kepada negara-negara blok timur, sekarang udah disupport kepada Israel. Gitu, itu kan garis merah Venezuela selama ini yang menjaga jarak kepada Israel, tetapi setelah Maduro tumbang, itu minyak-minyak yang ada di Venezuela sudah disupport kepada Israel. Dan ini menurut saya bagian dari rencana yang sedang disiapkan oleh Amerika Serikat. Oke, secara strategi sebenarnya sudah kebaca begitu ya, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tujuannya apa begitu ya. Tapi saya mau ke Pak Purkon, terakhir Pak Purkon, ketika tadi kita sudah bahas mengenai negara-negara yang kemungkinan terlibat, ada kemungkinan untuk masuk dalam perang ini begitu ya. Dari pengamatan Anda sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Iran, mengetahui karakteristik bagaimana orang Iran begitu ya, siapa kira-kira yang bisa menengahi supaya konfliknya bisa mulai meredam nih? Iya, yang pertama ini saya ingin jelaskan tadi mungkin sedikit tambahan terkait dengan ini ya, dengan skema Amerika. Iran ini kan selama beberapa tahun ini sudah lebih dari 47 tahun disanksi terus. Ini artinya kalau tadi sebagai tambahan terkait bagaimana mereka bisa struggle bertahan ini, mereka akan memilih kalau kami terus-menerus disanksi itu akan kami lawan dan ini tidak ada kehilangan buat apapun buat kami. Nah, persoalannya ini adalah bukan pada person. Lagi-lagi saya jelaskan, bukan pada person, tadi pada sistem. Yang pertama adalah kalau Amerika Serikat mencabut sanksi, ada kemungkinan bahwa ini akan terjadi peredaan ketegangan, bukan gencatan senjata total. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan ini, saya melihat potensi itu, bukan pada person, tapi pada sistem yang bekerja, karena ini sangat terkait. Misalnya, kalau kita lihat Dewan, Sekretaris Dewan Kebijakan Dewan Tinggi Keamanan ini Iran, misalnya Ali Larijani, itu juga terkait dengan Mujtaba dan yang lainnya. Ini bukan sesuatu yang terpisah masing-masing. Yang kedua, menurut saya, pertama fokus pada skema apa sebetulnya yang ditawarkan dari luar terhadap Iran. Apakah terkait dengan terkait dengan penarikan sanksi juga ini, artinya sanksi dicabut semuanya. Tuh. Yang kedua, terkait dengan apakah serangan akan terus berlanjut dari Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Yang ketiga, bagaimana peran tadi negara-negara kawasan ini. Iran sebetulnya sebelumnya jauh-jauh beberapa tahun lalu sudah mengajukan yang disebut dengan keamanan regional. Artinya mengajak semua negara di kawasan, terutama negara-negara di Teluk, itu untuk membangun keamanan bersama tanpa keterlibatan dari kekuatan asing. Maksudnya adalah Amerika Serikat, NATO, dan lainnya. Itu yang ditawarkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengatasi mengarah kepada negosiasi ini. Menurut saya kalau agenda ini lebih ditekankan, ini yang lebih rasional, bukan pada person. Itu yang saya tegaskan. Baik, terima kasih Pak Purkon atas penjelasannya, juga tadi Bang Pisaro, terima kasih juga atas analisanya. Kita berharap bukan eskalasi yang meningkat, tapi ada deeskalasi, apalagi ini sudah
sepekan lagi mau lebaran ya, apakah Donald Trump belum dapat hidayah gitu kan untuk Kita doakan sama-sama ya, semoga yang dapat malam Lailatul Qadar ya bisa mendoakan supaya Donald Trump bisa dapat hidayah begitu di bulan Ramadan ini ya. Baik, kita akan hadirkan lagi informasi seputar arus mudik yang akan hadir dalam segmen Kabar Mudik. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia, Pak. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, ada ribuan penumpang kereta api mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat yang membludak. Tercatat penumpang kereta api mudik lebaran yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta mencapai 37.858 penumpang. 16.500 penumpang kereta api diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Untuk mendukung kelancaran perjalanan selama masa angkutan lebaran 2026 yang berlangsung pada 11 Maret hingga 1 April 2026, PT KAI Daob 1 Jakarta masih menyisakan 400.000 lebih tiket KAJJ yang bisa dipesan di Stasiun Pasar Senen dan Gambir. Jadi masih ada, tenang ya, masih ada tiket yang disediakan bagi yang akan mudik. Dan pemerintah juga memberikan diskon ya untuk mudik menggunakan darat, laut, dan udara. Manfaatkan diskonnya pemirsa. Dan pemirsa, arus mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga mulai menunjukkan peningkatan. Jadi terlihat nih ada ratusan penumpang yang berdesakan saat turun dari kapal menuju ke area pelabuhan. Padatnya penumpang membuat pergerakan menjadi terbatas, terlebih sebagian penumpang membawa barang bawaan dalam jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan data dari KSOP Parepare, ada 1.621 penumpang yang diangkut oleh kapal semi-roro, termasuk 51 unit kendaraan roda 2 dan 19 kendaraan roda 4. Enaknya pakai kapal tuh begitu, kendaraan kita bisa dibawa di sana. Kalau Parepare ini pasti selalu rame, pokoknya Pelabuhan Parepare. Kurang afdol rasanya kalau laporan mudik gak ada laporan langsungnya gitu ya. Kita langsung menyapa ya rekan-rekan kita yang siap melaporkan untuk Anda pemirsa. Ada Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat dan juga Rehana Mezia dari jalur Limbangan, Jawa Barat. Ini kita ke Agung terlebih dahulu. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol di sana, Agung? Ya, selamat pagi, Mala, Reza, juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus mudik lebaran pada pagi hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek. Pada pagi hari ini kami mengabarkan tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana pagi hari ini kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon ataupun menuju ke arah timur yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek masih lancar. Bahkan pagi hari ini kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta masih didominasi oleh kendaraan besar ataupun kendaraan sumbu 3, yang mana untuk kendaraan roda 4 masih jarang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama yang menuju ke arah timur ini. Di tempat kami mengabarkan saat ini rata-rata memang kendaraan yang melaju sekitar 80 sampai 100 km per jam, dan di tempat kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama juga belum terlihat adanya lonjakan ataupun antrian kendaraan yang akan keluar Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mana para pemudik ataupun pengendara dapat melakukan transaksi langsung tanpa ada hambatan dan antrian, sehingga pihak Jasa Marga pada pagi hari ini untuk memperlancar transaksi di gerbang tol Cikampek Utama membuka gardu transaksi untuk menuju ke arah Jawa ini 7 gardu utama dan ditambah dengan gardu satelit sekitar 8, yang mana ini untuk mempercepat
transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk data lalu lintas kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sejak hari kemarin hingga pagi hari ini tercatat ada sekitar 32.756, dan kalau kami mendapatkan informasi angka ini masih normal, belum terlihat adanya lonjakan ataupun peningkatan volume kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Meskipun arus lalu lintas lancar pada pagi hari ini, tetapi persiapan skema rekayasa lalu lintas tengah disiapkan oleh pemangku kebijakan sesuai surat keputusan bersama dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PU serta Korlantas Polri, yang mana memang nantinya di ruas tol Jakarta Cikampek pada tanggal 17 hingga tanggal 20 Maret nanti akan diberlakukan kontraflow, yang mana kontraflow sendiri ini akan dimulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan selain itu juga nantinya akan diberlakukan one way di tanggal yang sama dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ini hingga kilometer 412 gerbang tol Kali Kangkung wilayah sementara. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Kembalikan ke Anda di studio, Mala. Baik, terima kasih laporan langsung Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikatama. Sekarang kita mau lihat bagaimana di jalur Garut Jawa Barat ya. Sudah ada Rehana Mezia di sana. Silakan, Rehana. Ya baik, selamat pagi pemirsa. Memang untuk arus lalu lintas di tempat saya mengabarkan saat ini di jalur Limbangan Garut Jawa Barat juga masih terlihat lengang, belum adanya peningkatan volume dari kendaraan yang cukup signifikan pemirsa. Kami juga sempat memantau sudah dari hari kemarin bahkan hingga saat ini banyak sekali kendaraan-kendaraan berat seperti truk juga yang masih bisa melintas di sepanjang jalur Limbangan. Adapun ini pemirsa untuk titik-titik ataupun jalur favorit yang biasanya ini kerap kali dilewati oleh para pemudik jelang Lebaran nanti adalah ada di dua jalur berbeda, yakni diantaranya adalah jalur Limbangan Malangbong dan juga jalur Leres menuju Kadungora. Namun hingga saat ini masih belum terpantau adanya volume peningkatan dari arus lalu lintas ataupun kendaraan yang melintas pemirsa, dan juga prediksinya diperkirakan akan terjadi nanti H-3 menjelang Lebaran. Anda juga perlu mengantisipasi pemirsa beberapa titik-titik yang memang ini seringkali terjadi kemacetan yang jika Anda ini melewati sekitaran jalur Limbangan Garut Jawa Barat, diantaranya adalah di pertigaan Cibiu, kemudian juga pertigaan Warung Bandrek. Di pertigaan Warung Bandrek ini merupakan jalur di mana pertemuan arus kabupaten menuju jalur nasional. Kemudian di Pasar Luwo, setelah itu juga di pertigaan Pasar Malangbong yang mengarah ke Sumedang dan juga ke Tasikmalaya hingga ke arah jalur Gentong. Lokasi ini juga memang seringkali terjadi penyempitan jalan karena tingginya mobilitas dari masyarakat di sekitar Garut Jawa Barat ini juga yang kerap kali beraktivitas, karena di titik-titik tersebut pemirsa ya ini seperti adanya pasar, kemudian juga di sisi lain ini ada juga adalah yang dimana ini juga merupakan lokasi penyempitan jalur karena tingginya mobilitas masyarakat. Selain dari pasar ada juga terminal, kemudian banyaknya aktivitas seperti loading barang yang dilakukan, sehingga ini juga perlu diantisipasi pemirsa bagi Anda yang ingin melewati jalur di sekitaran Limbangan Garut Jawa Barat. Selain juga meratakan kanalisasi, pemerintah baik itu Polres Garut kemudian Dishub juga telah melakukan beberapa pemetaan pemirsa, salah satunya adalah perbaikan kanalisasi, di mana kanalisasi ini juga dilakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Diperkirakan ini prediksinya akan terjadi di H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2026 ini. Dan kemudian juga memang perbaikan jalan juga sudah dilakukan di beberapa titik, namun ini perlu diantisipasi nih pemirsa, karena memang setelah dilakukan perbaikan jalan juga kontur jalan yang juga ini masih bergelombang juga, sehingga Anda perlu untuk menurunkan kecepatan kendaraan. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rehana. Sebelumnya juga ada Agung Prasetyo. Teman-teman selamat kembali bertugas, selalu berhati-hati dan tetap jaga kesehatan ya. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh
Didukung oleh Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang pria asal Kabupaten Karimun, Batam nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya sesama jenis setelah diliputi rasa cemburu dan sakit hati. Insiden pembunuhan ini sempat menggegerkan warga Batam, Kepulauan Riau. Pelaku mengaku sakit hati karena korban memiliki pacar baru selama menjalani hubungan jarak jauh. Bahkan pelaku sering mengirimkan uang kepada korban untuk membantu membeli sepeda motor serta membayar sejumlah hutang milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Untuk lebih jelasnya, kami bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Bergabung bersama kami Kombes Pol Nona Priscilia Ohe. Bu Kabid, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bu Kabid, dari kronologi kejadian mungkin bisa dijelaskan. Diduga awalnya karena cemburu. Sebenarnya kecemburuan ini sudah berlangsung berapa lama? Kecurigaan dari pelaku terhadap korban ini? Ya, saya sedikit menyampaikan bahwa mereka itu para tersangka maupun korban itu sudah mempunyai hubungan, ya, hubungan khusus antar sesama jenis itu dari 2024. Jadi 2024 mereka berpacaran sekian bulan dan seterusnya. Kemudian si korban ini sering meminta lah sesuatu kepada tersangka sehingga selalu dibelikan hingga satu waktu tersangka ini izin untuk mencari kerja di Bali dan kemudian beberapa bulan kemudian 6 bulan dia kembali ke Batam ya karena mendapat informasi ada kecurigaan dia punya pacar baru gitu sehingga dia secara diam-diam kembali ke Batam. Dia mengintai kos-kosan si korban pacarnya ini si AS beberapa hari itu dan fix menurut tersangka bahwa benar si AS ini si korban ini memang punya pacar baru sesama jenis juga gitu sehingga niatnya si tersangka itu akhirnya dia lakukan di tanggal 10 Maret lalu, beberapa hari lalu, dengan menyiapkan pisau yang memang sebelumnya sudah dia siapkan, dia beli di suatu supermarket, yang kemudian dia gunakan untuk membunuh atau menyerang si korban. Korban di sini itu ada dua, yang satu adalah AS yang memang pacarnya dia sendiri, dan yang satu lagi adalah pacarnya si AS-nya, jadi pacar baru atau selingkuhannya si AS lah gitu. Dan si AS akhirnya karena diserang, ditusuk 2 kali ya di punggung, kemudian terakhir ditusuk di kepala sehingga meninggal dunia. Pada saat kejadian itu memang mereka ada di kos ya, jadi tersangka itu sudah si MY itu sudah mengintai dan karena pintu rumah kos itu tidak terkunci, dia masuk ke dalam rumah tersebut dan dia bersembunyi di kamar sebelahnya. Begitu dia mengintip ke kamarnya si korban, dia melihat korban sedang berpelukan dengan pacarnya itu. Jadi disitulah dia akhirnya memukulkan kayu yang ada pakunya itu ke kepala si AB, pacarnya si AS itu, selingkuhannya. Kemudian sambil menusukkan pisau ke AS-nya. Si korban 2 kali. Kemudian si korban yang satu, si siapa namanya AB itu keluar mencari pertolongan. Setelah itu karena pada saat dia keluar, akhirnya si tersangka itu menancapkan pisaunya kembali ke kepalanya AS dan meninggal dunia. Tapi setelah itu kemudian si tersangka itu dia pesan ojek, dia meminta ojek untuk mengantarkan ke Polresta dan menyerahkan diri. Begitu, Mas Reza. Baik. Baik, Bu Kabid, artinya ini memang tindakan pembunuhan yang dilakukan sudah direncanakan. Sejak kapan ya berniat untuk melakukan pembunuhan ini, Bu Kabid?
Betul betul, sudah direncanakan karena memang, si korban ini dugaan oleh si pelaku, tersangka, itu memang sudah beberapa kali selingkuh gitu ya. Nah, kebiasaan itulah yang membuat akhirnya si tersangka benar-benar, fix untuk melakukan, pembunuhan itu. Oke, baik, terakhir Bu Kabid, konstruksi hukumnya terhadap pelaku? Kepada tersangka itu dikenakan pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 1, 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu KUHP yang baru tentang pembunuhan berencana itu. Begitu, itu sanksi pidananya adalah seumur hidup atau 20 tahun maksimal. Baik, terima kasih penjelasannya Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Nona Priscilia Ohe, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat beraktivitas kembali Bu Kabid. Baik, terima kasih. Baik, kami masih akan kembali usai jeda pemirsa. Ini ada informasi yang cukup menggembirakan karena Transjakarta resmi menambah rute baru dari Blok M Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Jadi bagi yang mau ke bandara mudik, ada transportasi baru nih. Betul, cuma 3.500 ya. Tapi pertanyaan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Blok M menuju ke Soekarno-Hatta. Nah, kita akan hadirkan untuk pemirsa ya. Usai jeda tetap bersama kami. Pemirsa, Transjakarta resmi menambah rute baru dari Blok M Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Jadi rute ini pemirsa dinilai semakin memudahkan akses masyarakat, khususnya para pemudik yang akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta jelang masa mudik lebaran tahun ini. Rute akan dikenakan tarif Rp3.500 sekali jalan selama 3 bulan pertama uji coba dan akan berhenti di 23 titik dengan durasi perjalanan kurang lebih 2 jam dan jumlah armada ada 14 bus. Kita ajak pemirsa ya untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana, tepatnya di Blok M Jakarta. Apakah memang antusiasme dari masyarakat yang ingin mudik menggunakan bus Transjakarta ke stasiun ke Bandara Soekarno-Hatta maksud saya. Sudah banyak, sudah ada rekan Zinadin Duhan di sana. Silakan dengan laporannya, Duhan. Ya, Reza Mala dan juga pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zinadin Duhan, dan kali ini kabar yang cukup gembira karena Transjakarta saat ini resmi membuka rute baru dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dengan kode bis SH2. Nanti ini akan berangkat dari Terminal Blok M menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebetulnya dari animonya sendiri cukup luar biasa. Ini merupakan bis yang baru saja masuk. Tadi bis sebelumnya sudah diberangkatkan karena memang menurut jadwal bis ini akan diberangkatkan sekitar 15 menit sekali. Nah, untuk harganya Reza Mala dan juga pemirsa, saat ini harganya masih Rp3.500 dan Anda seperti biasa, seperti pada umumnya naik di Transjakarta menggunakan kartu uang elektronik, ini dapat langsung menaiki bis ini hingga tujuan akhir Bandara Soekarno-Hatta yang mana akan diberangkatkan ini sekitar 15 menit sekali. Nah, kira-kira dalamnya seperti ini, tidak jauh seperti bis Transjakarta pada umumnya. Bis yang digunakan juga berjenis slow deck dan juga terdapat tempat-tempat untuk disabilitas, termasuk juga ini yang membedakan dari yang biasa adalah adanya tempat penyimpanan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan koper atau barang bawaan sehingga juga tidak membuat penumpang yang lain harus terganggu dengan barang bawaan yang cukup banyak karena disiapkan untuk pergi ke bandara sehingga space untuk di barang-barang juga disiapkan. Nah, pada umumnya pada bis Transjakarta pada umumnya ini merupakan 1 atau 2 bangku yang menghadap ke depan. Selain dari itu juga biasanya bagi yang disabilitas nantinya akan dibantu khusus, nantinya akan ada semacam jalur khusus untuk mempermudah para disabilitas untuk dapat menaiki bis Transjakarta ini. Nah, untuk harganya sendiri dapat dilihat dalam 3 bulan ke depan. Gubernur Jakarta menyebutkan tarif Transjakarta dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini dibanderol dengan hanya Rp3.500. Memang hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi seberapa lama atau berapa durasinya untuk bisa mencapai ke Soekarno-Hatta. Namun diperkirakan ini kurang lebih sekitar 1,5 jam untuk bisa mencapai ke Soekarno-Hatta karena rutenya nanti dari Blok M ini akan menuju ke Sudirman, lalu Gatot Subroto, terakhir di Jakarta sendiri ini akan berhenti di halte DPR 2.
Lalu setelah DPR 2 nantinya akan masuk tol dan keluar langsung mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, sesaat lagi bis sendiri akan segera diberangkatkan dan kami nantinya akan ikut untuk mencoba langsung seperti apa sensasinya mengikuti bis ini sampai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, termasuk juga untuk mengetahui berapa lama sebetulnya jaminannya untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Pastinya ini menjadi salah satu opsi bagi para pemudik nantinya bisa berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, karena sejauh ini seperti yang kita tahu untuk mencapai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pilihannya bisa menaiki bis, bisa juga melalui kereta bandara yang sudah disediakan. Namun kali ini ada opsi menggunakan bis Transjakarta yang dari segi harga ini jauh lebih murah dengan hanya Rp3.500. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu penumpang yang nampaknya menggunakan bis SH2 ini. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Sujiwo. Pak Sujiwo, ini kalau boleh tahu tujuannya mau kemana Pak? Saya mau ke kantor imigrasi bandara. Kantor imigrasi bandara. Kenapa milih buat naik busway ini Pak? Ini kan baru. Iya benar, pertama itu mau nyoba karena ini kan bis yang baru, dan yang kedua itu harganya yang lebih murah dibandingkan dengan kereta bandara. Kereta bandara. Iya. Ini kan pertama kali Pak cobain ini. Pertama kali. Nah, impresinya gimana Pak? Kalau boleh tahu, ini kan baru pertama kali duduk di bisnya, apakah nyaman nih Pak dari mulai masuk ruang tunggu lalu sampai naik ke bis? Ya. Kalau secara fasilitas dari bisnya kurang lebih sama aja, cuma di situ ada tempat buat koper. Cuma tadi pas saya on the way ke stasiun ini belum ada petunjuk SH2 itu lokasinya di mana. Jadi harus nanya dulu baru bisa menemukan lokasi SH2 di jalur 6. Pak, ini kan harus melalui jalan biasa, terus juga masuk ke tol gitu Pak. Ada ketakutan telat nggak sih Pak sebetulnya Pak? Ada sih, cuma saya udah prepare karena ketemuannya jam 10-an lewat, jadi sekarang masih jam 8, jadi sepertinya aman sih. Iya. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Ya, itu dia memang alasan dari para penumpang ini yang menyebutkan bahwa ini menjadi salah satu yang menarik karena ini merupakan hal yang baru sehingga juga para penumpang tertarik untuk mencoba. Selain dari rute baru, ini juga menyediakan harga yang sangat terjangkau. Bayangkan jika Anda mau ke Soekarno-Hatta dengan 3 atau 4 orang dalam satu keluarga, artinya ini hanya cukup membayar sekitar 12 hingga 15 ribu rupiah, dibandingkan jika Anda harus menaiki moda transportasi lain seperti bis ataupun kereta bandara yang rata-rata dibanderol dengan harga di atas 50 ribu rupiah. Saya masih akan terus melihat-lihat seperti apa dan juga merasakan langsung seperti apa nantinya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan bis Transjakarta. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Duhan. Tapi untuk informasi bagi pemirsa, ini ternyata tap in dan tap out itu kan dihitung ya sama pihak Transjakarta. Antusiasmenya dinilai dari sana. Kalau selama 3 bulan ini penumpangnya cukup banyak yang tap in tap out, bisa jadi ini bisa diperpanjang dan harganya tidak dinaikkan gitu ya. Oke, terima kasih Duhan laporan Anda. Kita tunggu jam berapa Anda sampai bandara ya. Oke, udah kepikiran mau naik Transjakarta ke bandara pas mudik? Pengen coba sih, makanya kita tunggu kabar dari Duhan nanti ya. Iya, sama saya jam juga ya? penasaran sebenarnya kalau dari terminal berapa nantinya menuju ke Blok M begitu ya. Iya. Itu ternyata informasi belum terlalu jelas. Nah, kita ajak pemirsa dulu ya untuk jeda terlebih dahulu. Kami punya informasi yang menarik untuk Anda, sudah kami siapkan semua. Tetap bersama kami. Kabar viral pertama untuk Anda, pemirsa, ini ada seekor ular piton didapati keluar melalui lubang WC, salah satu rumah kos di kawasan Cikarang Utara, Bekasi. Ini salah satu mimpi buruk yang ditakutin semua orang sepertinya ya. Jadi dalam video amatir warga, kelihatan banget bahwa itu ularnya besar banget ya, keluar dari lubang. Diduga ular ini bersembunyi di dalam septic tank sehingga ular tersebut dapat keluar melalui lubang WC. Setelah beberapa saat, warga berhasil untuk membawa keluar dan mengevakuasi ular berukuran cukup besar tersebut. Semoga tidak ada sarangnya di sana ya, tidak ada telur-telur lainnya yang bisa menetas. Jadi apa? Tidak ada yang selanjutnya nih, soalnya ini kan katanya bersarang dari septic tank, makanya bisa keluar dari lubang WC. Ya Ini kan, ngeri daripada banget sarang kalau lagi di toilet terus tiba-tiba keluar makanya ularnya. daripada sarang ular mending sarang heo ya. Iya, sarang heo.
Yang berikutnya masih terkait ular nih pemirsa, ini namanya lagi musim hujan ya, waktunya ular biasanya berkembang biak dan juga bertelur. Ular ini keluar. Jadi ada seorang pengendara motor merasa motornya tiba-tiba lebih berat nih dari biasanya. Setelah diselidiki, ternyata ada seekor ular. Ini tepatnya ada di bagian penutup depan motornya. Ini ularnya mau nebeng kemana sih, Lar? Gitu. Awalnya pemilik motor bingung dan merasa ada yang tidak beres saat dirasa motornya ini lebih berat. Sehingga pengendara motor tersebut memutuskan untuk memeriksa bagian depan kendaraannya. Saat bagian depan motor tersebut dibongkar, ia kemudian dikagetkan dengan seekor ular yang bersembunyi di sana. Temuan itu langsung membuat pemilik motor ini panik dan segera berusaha untuk mengeluarkan ular tersebut. Besar juga ularnya ya. Kalau diingat malah ada juga pemirsa beberapa hari lalu juga ada pengendara sepeda ya di Jakarta yang harus berhenti karena tiba-tiba ada ular di pinggir jalan di Sudirman loh. Aduh, di jalan ini yang Sudirman. lepas piton-piton ini siapa ya? Ya karena lagi musimnya, soalnya musim hujan ya, kita harapkan lebih berhati-hati dan jangan lupa untuk menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu Anda seperti Damkar misalnya atau BKSDA. Tapi salut banget loh, tadi cara nangkepnya cepet banget masukin karung Jago gitu ya. banget pegang ularnya Aduh, Bapak ya. udah ahli kayaknya nih. Kita ke kabar viral lainnya pemirsa, jangan ular-ular lagi ya. Ini seorang pria nekat mengambil tas seorang pedagang yang sedang tertidur lelap di tokonya. Ya orang lagi istirahat ternyata dimanfaatin ya. Ini kita tampilkan untuk Anda pemirsa rekaman CCTV saat seorang pria yang awalnya mondar-mandir memastikan dulu nih keadaan di sekitar toko sebelum akhirnya melakukan aksinya. Setelah keadaan terlihat aman, pria tersebut masuk ke dalam toko dan memastikan bahwa si pedagang benar-benar tertidur. Gak butuh waktu lama, pria tersebut mengambil dan bawa pergi tas milik pedagang yang tergantung di dinding toko. Nah, pinternya pencurinya nih ya, mengingat saat ini kan bulan Ramadan, memang kadang kita ngantuk banget di siang hari, dimanfaatkan lah gitu untuk mengambil barang-barang pedagang yang sedang terlelap. Jadi kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Tapi ini malam apa siang ya? Kelihatannya malam sih. Malam ya. Kewaspadaan ditingkatkan walaupun memang sudah ada CCTV, tapi ternyata aksi nekat dari pencuri tetap aja terjadi. Kalau ini berita yang terjadi beberapa hari lalu yang termasuk yang terdampak begitu ya. Mau buru-buru pulang ke rumah, tapi ternyata ada gangguan kereta. Oh gitu. Jadi KRL lintas Bogor dan juga Jakarta ini terpaksa turun penumpangnya akibat gangguan listrik yang terjadi pada aliran atas. Kita lihat informasinya. Jadi kereta rel listrik atau KRL tujuan Bogor Jakarta ini terhenti akibat gangguan listrik pada Rabu sore. Hal ini menghambat perjalanan para penumpang sehingga sejumlah penumpang pun terpaksa turun dari kereta di kawasan Pabuaran, Bojonggede. Para penumpang terlihat berjalan di sekitar jalur rel dan petugas pun membantu beberapa penumpang yang hendak turun dari kereta agar tidak terjatuh. Waduh, gangguannya tengah-tengah jalan gini ya. Betul, tapi saya mau salut ya untuk PT KAI ini dibantu penumpangnya untuk turun dengan selamat dievakuasi dan prosesnya gak sampai 1 jam. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit ini semuanya udah beres. Memang yang terpenting adalah bagaimana memperhatikan penumpang ya, keselamatan penumpang. Dan juga bertanggung jawab ya ketika terjadi gangguan ini segera langsung diperbaiki. Masih soal kereta api pemirsa, tapi ini seorang pria di Jakarta Barat tertabrak kereta api saat hendak menyeberangi rel kereta. Jadi kami hadirkan videonya, pemirsa ini kejadian naas ya terjadi di perlintasan Pesingkoneng, Jakarta Barat pada Rabu sore. Dalam rekaman yang terlihat saat penutup pintu perlintasan kereta tertutup, 2 kereta melintas dari arah yang berbeda. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang berjalan menyeberangi perlintasan kereta tanpa melihat terdapat ada kereta lain yang melintas dari arah belakangnya sehingga pria tersebut terpental beberapa meter dari lokasi dan meninggal dunia. Kami harapkan pemirsa bersabar terlebih dahulu ya. Tunggu pintu perlintasan terbuka terlebih dahulu baru boleh menyeberang. Karena biasanya gak lama kok, hanya 3-5 menit mungkin ya. Keselamatan lebih penting dah.
Ya sudah 2 jam kami menemani Anda dengan beragam informasi, tapi tenang saja besok kita akan kembali ya. Masih juga dengan serangkaian informasi termasuk persiapan mudik bagi Anda yang akan mudik. Jalur-jalur mudik karena semakin mendekati Lebaran. Jadi jangan kemana-mana, besok tetap nonton Apa Kabar Indonesia Pagi pukul 8.30. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya di Kumala. Saya Reza Balwa, terima kasih. Sampai jumpa.